Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq amma ba'du. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rana Cahya Nugraha, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Yang saat ini insya Allah saya akan kembali sharing bareng teman-teman mengenai konsep mudorobah. Bagi teman-teman sudah tahu juga apa sih itu mudorobah. Kita akan bahas kembali ya tentang beberapa pembahasan tentang mudorobah, diantaranya tentang pengertian. Nanti kita akan bahas tentang landasan hukumnya seperti apa, rukun syaratnya seperti apa, supaya teman-teman lebih tahu, lebih mengenal apa sih itu mudorobah. Bismillah, kita akan awali dengan pengertian daripada mudorobah itu tersendiri. Apa sih pengertian mudorobah itu tersendiri? Mudorobah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Jadi, mudorobah ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh penduduk Irak waktu itu, ya. Sedangkan penduduk Hijaz atau yang lainnya itu menyebut mudorobah sebagai kirod. Padahal sama-sama aja, mengacu artinya sama-sama aja, makna dengan yang sama. Dan landasan hukum yang mendasari mudorobah tersebut adalah kita ketahui bersama bahwa 4 mazhab sepakat, para ulama, para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudorobah itu adalah boleh, ya teman-teman. Walaupun memang dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang mudorobah tersebut, tetapi anjuran mencerminkan melakukan usaha kepada seorang muslim ataupun antara lainnya. Kita bisa lihat dasar hukum yang pertama di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya, di sini dijelaskan juga bahwa setelah kita menjalankan kewajiban kita terhadap Allah maka bertebarlah. Allah menyuruh untuk bertebar di muka bumi untuk apa? Melakukan usaha, ya, dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari bertebaran ini menghasilkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis juga yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya Nabi SAW bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirod atau mudorobah sebagai pemberi modal kepada orang lain. Yang ketiga, mencampurkan gandum kualitas baik dengan kualitas yang rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ini adalah 3 hal yang mengandung berkah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Salah satunya adalah kirod atau memberi modal kepada orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana landasan hukum yang lainnya? Landasan hukum yang lainnya menurut kaidah fikih juga dijelaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi mudorobah ini hukumnya boleh dan bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana rukun-rukunnya tentang mudorobah itu? Ya. Pertama, Imam Maliki atau ulama Maliki menjelaskan tentang rukun mudorobah. Yang pertama ada rasul mal atau ada modalnya. Itu yang pertama, ada modalnya. Yang kedua ada al-amal, bentuk usahanya seperti apa. Yang ketiga ada keuntungan. Yang keempat adalah pihak yang berakad. Jadi ada 4 ulama Malikiyah menjelaskan tentang rukun mudorobah. Ada modal, ada bentuk usaha, ada keuntungan, ada pihak yang berakad. Otomatis ini ada 2 belah pihak, pihak A dan pihak B untuk melakukan akad, ya, mudorobah. Ada juga ulama Hanafiyah mengatakan atau menjelaskan ada 2 rukun mudorobah itu. Yang pertama ada ijab, yang kedua ada qabul, dengan lafal menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Kalau ulama Hanafiyah ada 2 rukunnya, yang penting ijab qabul kesepakatan beres, itu ulama Hanafiyah. Ada juga ulama Syafi'iyah
Ulama Syafi'iyah menjelaskan rukun mudharabah itu dan cukup lumayan banyak. Yang pertama ada pemilik dana atau bisa dikatakan sohibul mal. Ada pemilik dananya. Ada pengelolanya atau disebut mudharib, ya. Yang ketiga ada ijab qabul. Yang keempat ada modal. Yang kelima ada pekerjaan atau amalnya seperti apa. Yang terakhir adalah keuntungan atau nisbah. Tentunya ulama Syafi'iyah menjelaskan rukun-rukun ini sesuai dengan apa yang memang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Pemilik modal tentu ya, pemilik dana harus ada. Yang kedua ada pengelolanya. Dana ini akan diberikan kepada siapa? Tentu ada yang mengelolanya supaya menghasilkan keuntungan. Setelah ada pengelolanya harus ada ijab qabul. Ya. Ketentuannya seperti apa nanti? Ada modal, tentu modal juga nanti kita akan bahas. Modalnya akan seperti apa sih sebenarnya ya. Dan rukun selanjutnya dikemukakan oleh jumhur ulama. Ada 3. Yang pertama, 2 orang yang melakukan akad, ada modal, ada sigad. Jumhur ulamanya 3 saja. Yang penting ada yang melakukan akad, ya, yang ada pemilik modal dan pengelolanya, ada modalnya secara langsung, ada sigad ijab qabulnya itu. Tetapi teman-teman jangan bingung juga. Jadi bagaimana kesimpulan daripada rukun mudharabah ini? Intinya rukun mudharabah itu adalah yang pertama ada pelaku. Pelaku di sini siapa? Sohibul mal dan mudharibnya. Pelakunya otomatis yang punya modal dan yang pengelola modal. Itu yang pertama. Yang kedua ada objek mudharabahnya, modal dan kerjanya. Seperti apa nanti pekerjaannya, seperti apa nanti dana yang dikelolanya, seperti apa nanti uang ataupun barang yang dikelolanya. Yang ketiga adalah persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Setelah nanti ada modal, ada dua belah pihak yang memang akan menyetujui, nanti seperti apa ijab qabulnya. Ya, yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Otomatis dalam pekerjaan mudharabah itu harus menghasilkan keuntungan. Ya, harus ada yang diuntungkan, sama-sama untung. Ya, ini adalah kesimpulan daripada rukun mudharabah. Selanjutnya kita akan bahas tentang syaratnya. Apa aja syaratnya mudharabah? Yang pertama syaratnya mudharabah itu adalah sohibul mal dan mudharib. Tadi sudah dijelaskan juga, ya, bahwa ada pemilik modal dan ada yang mengelola modal. Yang seperti apa ya yang dikatakan para ulama, yaitu mereka yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, tidak ada unsur yang mengganggu kecakapannya, tidak gila, tidak sakit dan lain sebagainya. Dan sohibul mal dan mudharib ini boleh dilakukan bersama non muslim. Jadi tidak hanya orang Islam dan orang Islam saja, tetapi bisa dilaksanakan orang Islam dan non-Islam, seperti itu. Syaratnya yang penting ada ya pemilik modal, ada pengelola modal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sigot ijab dan qabul. Sigot ini harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka. Apakah siap keduanya atau ada yang keberatan salah satunya. Ya, dan terdapat kejelasan tujuan mereka tuh melakukan ini seperti apa. Ada tujuannya, ada sigat ijab qabulnya. Yang ketiga harus modal. Modalnya seperti apa? Yang pertama modalnya harus berupa uang, ya, dan modalnya harus jelas dan diketahui jumlahnya, tidak hutang. Jadi dihutangkan atau modalnya belum jelas nih berapa jumlah nominalnya, tidak. Jadi harus jelas. Yang keempat adalah modalnya harus diserahkan kepada mitra kerjanya. Jadi langsung diserahkan nih modal 10 juta untuk kerjasama kegiatan apa, seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya syarat mudharabah itu ada nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada dua belah pihak dan proporsinya keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Ketika ijab qabul maka disitu harus dijelaskan berapa persentasenya untuk keuntungan A dan B-nya, pemilik modal dan pengelola modalnya. Maka itu ditentukan dalam akad atau kontrak yang sudah disepakatinya. Yang selanjutnya adalah pekerjaan atau usahanya seperti apa.
ya pekerja atau usahanya pada merupakan kontribusi pengelolanya dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal, yang tentunya harus sesuai dengan syariat agama Islam. Ada 2 jenis mudharabah, teman-teman. Yang pertama, mudharabah mutolaqoh, yaitu mudharabah dengan tanpa syarat. Tanpa pekerja, bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Itu yang pertama, tanpa syarat. Tidak ada syarat ketentuan apapun, yang penting ketika ada modal, diberi modal, bebas untuk melakukan hal apapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Ya, muqayyadah ini adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Ada ketentuan-ketentuan tertentunya untuk bisa mengolah satu modal tersebut, ya, yang tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu dalam perjanjian ditentukan oleh pemilik modal. Itu adalah jenis-jenis mudharabah. Mudah-mudahan penjelasan mudharabah ini bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman yang belum mengetahui dan keterbukaan, ya, tentang arti mudharabah atau kirad ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.